kurang semangat jawab salam ini. Kita doain semoga yang jawab salamnya paling semangat, paling cepat masuk surga. Amin. Mari diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الآية صدق الله العلي العظيم. Sebelum dimulai, Siva mau tanya ke ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, serta kakak-kakak semua. Sehat? Semuanya keadaannya sehat? Sebelum dimulai kita sholawatan sama-sama ya. Nanti pasti mau pergi sholawat. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semuanya tetap sholawatan. Kita doa bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Siapa doa yang lainnya amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bingung ya aminnya gimana? Terlalu cepat. Oke, sekali lagi sholawatan bareng-bareng ya. Wahid, Isnain, Salasa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terus. Ya Allah yang Tuhan kami, berkahirlah kami di tempat ini, tambahkanlah ilmu kami di tempat ini, berikanlah kami kesehatan, rezeki yang halal yang berlimpah. Amin. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke Bekasi. Kalau simak puisi, kalau simak pantun jawabnya cakep. Jalan-jalan ke Bekasi. Lewatnya Kalimalang. Sipa mau doa, semoga yang bilang amin, sendalnya gak bakal hilang. Bercanda ya, bercanda, gak bakal hilang. Bukan hilang, mungkin diganti sama yang lebih bagus, tapi jangan ngambil sendal orang. Itu gosok. Materi pengajian kali ini kita sama-sama belajar tentang 3 kewajiban yang harus diperhatikan dalam mendidik seorang anak. Di sini udah pada punya anak semua belum? Belum. Ada yang udah punya anak, ada yang masih jadi anak, mungkin ada yang belum jadi anak.
Di sini ada 3 kewajiban yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak. Sebelum 3 kewajiban ini kita terapkan, pasti ibu-ibu sama bapak-bapak juga sebelumnya sudah lebih mengetahui bahwa yang diserap setiap anak, baik itu makanan atau uang jajan dan lain-lain, dilihat dari zatnya. Apa yang dimaksud dari zatnya? Bukan zat kimia dan lain-lain ya, bukan. Tapi dengan cara bagaimana kita mendapatkannya. Kalau kita mencari rezeki, kita mencari uang dengan cara yang halal, dengan cara yang mubarakah, insya Allah segala sesuatu yang kita beli dan kita makan atau kita pakai itu akan berguna dan bermanfaat dunia dan akhirat. Di sini pada mau jadi temannya malaikat atau temannya setan? Kalau temannya malaikat perginya kemana? Surga. Kalau temannya setan? Sementara selama ini kita lebih sering berkawan dengan tanpa kita sadari ya, dari hal-hal kecil. Contoh seperti ibu-ibu niatnya bagus ya untuk membangunkan suaminya gitu. Niatnya mau bangunin sholat, tapi dengan tata cara yang salah gitu. Dengan cara membentak dan lain-lain, begitu pun masuknya ke dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil itu kalau dikumpulin akan menjadi dosa yang besar. Nah, dari dosa besar itu kita bisa masuk ke. Nah, kalau neraka berarti semuanya. Berarti selama ini kita berkawan dengan tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari hawa nafsu lebih tinggi dibandingkan dengan logika dan akal sehat. Contoh hal kecilnya, ibu-ibu mau bangunin ayahnya di sholat, mau bangunin suaminya sholat, bangunin dengan cara baik-baik, Pak sholat, udah masuk waktu sholat. Bukan dengan cara, Pak bangun lihat tuh jam, itu ngebentak. Ditambah pas bangun tidur yang disuruh bukan langsung sholat, tapi langsung dilihat jam. Karena dari katanya disuruh bangunnya lihat jam, Pak bangun lihat tuh lihat jam. Ngapain orang bangun suruh cuma lihat jam kan gitu. Ngapain kalian ibu juga bisa gitu, lihat jam sendiri tanpa harus nyuruh suami. Jadi tata cara berbicara kita pun itu bisa mengganggu dosa-dosa yang kecil tanpa kita sadari. Karena manusia tempatnya salah dan maka dari itu kita udah tahu hakikat kita itu tempat salah dan dosa, jangan sampai kita melakukan kesalahan dan dosa tersebut berkali-kali. 3 kewajiban yang harus diperhatikan dalam mendidik anak. Yang pertama, ini yang harus dipahami sama ibu-ibu dan bapak-bapak, serta untuk calon ibu dan calon bapak ya. Yang pertama itu hablum minallah. Kenapa di sini disebut hablum minallah? Karena pertama yang harus kita ajarkan kepada seorang anak yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan atau antara manusia dan Allah. Hablum minallah, antara hubungan manusia dan Allah. Kenapa di sini saya menaruh hablum minallah itu menjadi urutan pertama? Karena waktu saat kita dilahirkan, pertama yang diucapkan oleh seorang bapak di kuping anaknya itu apa? Azan. Setelah azan, dari situ pun kita tahu bahwa dari kecil seharusnya anak sudah dididik dengan hablum minallah, hubungan antara manusia dan Tuhan. Pasti ada kalimat la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain la ilaha illallah. Dari kita baru dilahirkan, kita telah diucapkan dengan kata la ilaha illallah. Nanti bahkan sampai kita meninggal pun ucapan yang akan kita keluarkan adalah la ilaha illallah. Semoga kita semua nantinya meninggal dengan keadaan husnul dengan mengucapkan lafaz tersebut. Karena setahu sifat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada saat akhir hayatnya, maka insya Allah semua dosanya dan semua kesalahan yang ada di dunia dan akhirat insya Allah akan dihapuskan. Ditambah kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat
pada hari kiamat, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang disebut itu bukan istrinya, bukan anaknya, bukan pasti sakaratul maut, yang disebut bukan Khadijah, bukan Fatimah, dan anak-anak yang lainnya. Tapi yang disebut siapa? Ummati. Bahkan sampai 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Apa arti dari ummati? Umatku. Bahkan sampai kita belum dilahirkan ke dunia, kita belum diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pun telah mengingat kita dengan kata-kata ummati. Tapi kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, sebagai kekasih Rasulullah, sebagai umat yang mencintai Rasulullah, pernah gak kita setiap hari mengingat akan baginda Nabi Muhammad? Seringkali kita lupa bahwasanya Nabi pun telah berjanji, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka akan aku lipat gandakan. Kita bersolawat 1 kali dibalas 10 kali. Kita solawat 10 kali dibalas 100 kali. Kita solawat 100 kali dibalas 1000 kali. Janji Nabi dan janji Allah itu bakal tepat, tidak ada yang ingkar. Berbeda dengan janji manusia. Jadi enggak sepatutnya kita mempercayai manusia. Maka di sini ditaruh di letak yang paling utama, hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dan Allah. Karena dari lahir pun kita sudah didengarkan azan, iqamah, sampai meninggal pun lapas yang kita ucapkan yaitu lapas la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain. Setelah lapas la ilaha illallah, seorang ibu dan seorang bapak diwajibkan untuk mendidik seorang anak, mengajarkan tentang tata cara sholat. Tata cara sholat diajarkan dari berwudu, dari tata cara sholatnya bagaimana, tapi dengan yang mendidik, bukan dengan kekerasan. Bahkan seorang anak kalau udah lebih dari 9 tahun, itu yang gak sholat wajib dipukul. Yang lebih dari 7 tahun, 9 tahun, yang tamyiz ibarat, yang udah cukup umurnya untuk sholat, udah balik. Barang siapa yang tidak sholat, maka wajib dipukul. Itu ada perintahnya wajib dipukul. Tapi pukulnya bukan dengan gagang sapu, pukulnya bukan dengan rotan, pukulnya bukan dengan gesper dan lain-lain. Tapi pukulannya mendidik. Maksudnya apa? Pernah ada suatu cerita bahwasanya ada satu orang anak yang tidak sholat, dan ibunya itu, karena di situ ada perintah ya, barang siapa yang anaknya tidak sholat maka wajib dipukul. Maka ibu itu mengambil 100 buah lidi, tapi dipukulnya pelan, karena untuk anak itu biar terasa jerak. Kalau dari kecil anak sudah dididik dengan agama, dengan pengetahuan agama, dengan hablum minallah, maka insya Allah sampai gede pun dia, sampai besar dia tidak akan melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, entah itu sholat atau puasa. Dia tidak meremehkannya sama sekali. Agama bukan permainan yang kalian pikir setelah azan tuh antar dulu sholatnya. Oke, kalau ada kesibukan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak ada kesibukan yang mendesak, setibanya waktu azan harusnya ambil wudhu dan sholat. Kadang tanpa kita sadari kita terhasut ya oleh setan. Yang tadi balik lagi ke awal, kita sering berkawannya dengan setan. Tanpa kita sadari kita malah mundur-mundur, menunda-nunda. Setelah kita mengajarkan mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah, mengajarkan sholat, kita ajarkan pula puasa. Puasa yang wajib itu puasa bulan apa? Puasa Senin Kamis wajib tidak? Itu disunahkan. Kenapa kita di sini mengajarkan anak untuk puasa? Yang masih kecil, misal baru bisa puasanya sampai zuhur, itu nggak apa-apa. Karena itu mendidik. Kadang ibu ada ya, seorang ibu yang anaknya masih umur 5 tahun 6 tahun gitu, mau puasa tapi malah dilarang gitu kan. Kenapa dilarang?
harusnya didukung. Anak yang seperti itu harusnya didukung karena dia punya pikiran yang mandiri untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ibu gak usah takut. Jangan nanti mah anak saya takutnya nangis, nanti buka puasa jam 10, gak apa-apa. Kan umur dia pun masih belum wajib, 5 tahun, 6 tahun. Kalau dia masih mau belajar puasa, tiba-tiba jam 10 atau zuhur dia minta minum, gak apa-apa, kasih juga. Tapi dikasih pengertian, ini gak apa-apa ya nak, buka puasa, karena kamu masih kecil. Nanti kalau umur kamu udah cukup, puasanya sampai maghrib ya. Dengan kata-kata yang baik. Karena menurut psikologi, seorang ibu jika mengajarkan sesuatu kepada anaknya dengan tata cara yang salah, maka respon anak pun akan salah. Kita mengajarkan benar, tapi tata cara kita salah. Dengan cara membentak, dengan cara memberi hukuman yang tidak mendidik, maka anak akan berpikir, si mama mah gak sayang, mama mah gak sayang, udahlah melawan aja gitu kan. Si ayah mah gak sayang, ayah dulunya marah-marah kan gitu. Jadi balik lagi kepada orang tua, emang tanggung jawab itu diberatkan kepada kedua orang tua. Karena anak itu termasuk titipan yang paling berharga. Kenapa sih di sini bilang yang paling berharga? Karena nanti ketika ibu dan bapak itu telah wafat, doa siapa yang bakalan sampai? Doa anak yang bagaimana? Anak yang soleh dan kalau ibu dan bapak mau mempunyai anak yang soleh dan soleh, jangan salahkan anak. Anaknya pas udah gede jadi nakal, nyalahinnya anak. Ini bergaulnya kurang benar. Seharusnya tidak seperti itu pola pikirnya. Karena setiap permasalahannya ada yang kita alami, itu bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Anak itu bisa nakal, bisa berbuat seenaknya, bisa melawan kepada orang tua. Itu bukan karena anak yang salah, tapi karena didikan orang tuanya yang kurang. Ada ya beberapa orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan daripada mendidik seorang. Menurut saya itu salah. Seorang ibu boleh bekerja, boleh. Bahkan ada, kita pernah dengar di ceramah, seorang istri yang membantu mencari nafkah karena suaminya mungkin kurang ya. Itu kalau balasannya apa? Balasannya dibangunkan rumah di surga. Itu balasannya kepada perempuan yang membantu mencari nafkah suaminya. Tapi pada saat ibu mau mendapat rumah di surga tersebut, tapi dengan cara menelantarkan pendidikan anak, menurut saya itu kurang baik. Karena bagaimanapun anak itu titipan yang harus dijaga, yang harus dirawat, yang harus kita didik dengan sebenar-benarnya. Contoh hal kecilnya, ibu-ibu sama bapak-bapak pastikan lebih dewasa ya daripada anak-anaknya, ibarat gitu. Punya permasalahan dengan seseorang atau dengan teman. Nah, anaknya itu ngajinya di temannya gitu. Yang punya masalah itu ibunya loh. Kenapa anaknya dilarang? Itu mendidik bukan? Bukan. Anaknya mau ngaji. Ibu si A punya teman si B. Nah, anaknya si A ngaji sama si B. Pas ibunya A sama B berantem, yang jadi korban siapa? Anak. Kenapa sih kok bilang di sini jadi korban anak? Karena di situ ibunya menghasut. Kenapa sih bilang menghasut? Banyak yang di Bekasi juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi ada seorang anak sifat tanya langsung gitu, kenapa kok udah nggak ngaji lagi? Kata dia, sama mama kak nggak boleh, kan kasih dipanggil kakak. Sama kakak nggak boleh, sama mama nggak boleh kak gitu. Cuma bingung kan kenapa nggak boleh? Nah biasalah namanya perempuan pasti gosip sana sini langsung menyebar ya gitu. Ternyata kita tahu masalahnya itu orang tuanya yang punya masalah, tapi anaknya yang jadi. Itu salah besar ya bu. Ibu kan lebih dewasa daripada anak-anaknya. Ibu dosa kalau melarang seorang anakmu belajar agama. Dosa melarang. Karena kenapa? Anaknya mau ngaji loh. Anaknya mau ngaji tapi ibunya melarang. Sementara banyak zaman sekarang yang ibunya pengen banget anaknya ngaji tapi anaknya gak mau. Sementara ini anaknya mau tapi dilarang. Gara-gara punya masalah personal, punya masalah individu ya. Kalau punya masalah selesai sendiri, anak jangan dibawa lagi. Apalagi kan sampai dibawa ke orang-orang.
Balik lagi ke tadi, karena kita sering berkawannya dengan setan. Itu salah satu contoh kita berkawan dengan setan, kita terhasut ya. Udah kan setan bisikin, ya udah itu anak, ini aja larang-larang gitu kan. Karena kan kalau nggak jadi dia emang kerja digaji dapat uang gini gitu. Salah. Yang punya masalah siapa, tapi yang jadi korban anak. Yang kedua yaitu hablum minannas. Setelah kita menerapkan hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan atau manusia dengan Allah, yaitu yang kedua yaitu antara hubungan manusia dengan manusia. Kenapa di sini hablum minannas ditaruh kedua? Karena kita yakin setelah orang yang menerapkan hablum minallah, pasti dia pun kepada hablum minannas bakal baik. Hubungan antara dia dan manusia pun akan baik. Karena jika seseorang yang hubungannya dengan Allah yang sudah baik, hatinya akan tentram, emosinya akan stabil, tidak gampang tersulut emosi. Maka di sini hablum minannas ditaruh kedua, hubungan antara manusia dengan manusia. Setelah kita mengajarkan agama, kita mengajarkan tentang arti sosial, kehidupan yang sosial. Karena tidak bisa kehidupan individual itu gak mungkin. Kita di sini hidup bermasyarakat, bersosial, bersosialisasi, butuh bantuan minta ke si A, butuh bantuan minta ke si B. Kita nggak bisa hidup dengan sebatang kara, ibarat individual kita nggak bisa. Kalau misalkan teman-teman, ibu-ibu sama bapak itu menerapkan kehidupan yang individual, contoh hal kecilnya, keluarga, suami istri terdiri dari berapa orang? 2, suami dan istri. Nggak mungkin kan istri loh. Kalau misalkan istri lo bisa nggak ada punya anak? Enggak. Kecuali dengan kode mukjizat ya. Nggak bisa. Dari situ pun udah kita mengambil contoh bahwa kehidupan itu sosial. Kita tidak bisa individual. Kita harus mengajarkan anak bagaimana sosial pada masyarakat yang baik dan benar. Kita mengajarkan berbicara yang sopan dan santun, bersikap yang baik bagi pekertinya. Bagaimana cara berbicara kepada yang usianya lebih dewasa atau lebih atas, bagaimana cara kita menyikapi masalah, menahan emosi, itu wajib diajarkan kepada seorang anak. Karena seorang anak, karakter dan budi pekertinya itu akan terbentuk jika dididik dengan benar oleh kedua orang. Siapa sering bilang ke teman-teman santriwati ya, jadi perempuan harus cerdas, jadi perempuan itu harus pintar. Meskipun banyak yang bilang, ngapain sih kuliah? Ujung-ujungnya di mana? Ujung-ujungnya perempuan tuh pasti nyuci, masak, ngurus kopi, ngurus anak, selesai kan itu. Itu salah. Konsep seperti itu menurut kita salah. Karena menurut psikologis, kecerdasan seorang anak itu diturunkan 80% dari seorang ibu. Nah, kalau fisik bukan yang fisik masuk rupa dan lain-lain, itu termasuk cuma persenannya kecil. Kayak seperti kekuatan jasmaninya, kekuatan rohaninya, kekuatan fisik. Misalnya dia, oh ini gak cepat sakit nih, sehat terus gitu. Yang soal fisik itu turunannya dari bapak. Jadi kita sering bilang ke teman-teman, bagi perempuan jangan berhenti sekolah saat SMA dan SMK saja. Kalau bisa diteruskan sampai kuliah. Karena seorang anak, kecerdasannya itu diturunkan oleh seorang ibu. Bukan berarti yang sekarang anaknya kurang pintar, berarti ibunya kurang pintar. Itu menurut psikologis. Cuma balik lagi bagaimana cara kita mendidik. Contoh seorang ibunya, seorang ilmuwan dan lain-lain sampai S2, S3, S1 kan gitu. Tiba-tiba anaknya nggak sepintar ibunya. Jangan salahkan, berarti anaknya mikir gini, karena kata tes Diva mah anak turunannya dari ibu, nyalahin ibunya. Mama saya mah kurang pintar, gara-gara mama paling kurang pintar. Kayak gitu, anak nggak boleh nyalakan seperti itu. Kalau orang tua mendidiknya udah benar, udah baik, tapi anaknya susah dididik, itu balik ke kesalahan anaknya sendiri. Nah, yang ketiga itu memberikan dasar yang kuat guna menghadapi tantangan zaman. Apa di sini maksudnya memberikan dasar yang kuat? Karena zaman semakin kesini kita merasakan bahwa zaman itu semakin rusak. Zaman tidak bisa balik seperti itu. Makin kesini zaman semakin rusak. Kenapa saya bilang semakin rusak?
Karena pada dasarnya zaman sekarang itu lebih mengutamakan mengikuti tren zaman ya. Tren zaman, sekarang bajunya lagi model kayak gini nih, kerudungnya gitu kan. Pengen ikuti tren zaman, tapi dengan cara menurunkan iman, itu salah. Boleh mengikuti tren zaman, asalkan iman tetap kuat. Jangan sampai tren zaman menurunkan iman, itu salah. Memberikan dasar yang kuat guna menghadapi tantangan zaman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa beliau mengkhawatirkan zaman setelahnya atau generasi setelahnya. Bahkan Nabi pun sudah mengkhawatirkan kita, karena Nabi sudah tahu. Kenapa Nabi sudah tahu? Karena Nabi sudah diberitahu sama Allah bahwasanya umatmu pada akhir zaman gini loh. Umatmu pada akhir zaman gini loh. Umatmu memang semakin banyak, tapi umatmu pula yang akan merusak imannya sendiri. Makanya di sini kita harus memberikan dasar yang kuat kepada anak-anak kita. Ibu dan bapak, jangan saling menyalahkan dalam mendidik seorang anak. Contoh, anaknya jadi nakal, bapaknya nyalahin ke ibu. Ibu nih gak bisa ngedidik, gimana sih? Anaknya jadi melawan, anaknya jadi songong. Si ibu juga sama, nyalahin ke ayahnya. Si ayah gimana sih ngajarin gak baik? Itu salah. Apalagi perdebatan antara ibu dan bapak itu dilihat oleh seorang anak. Itu salah. Itu mempengaruhi kesehatan mental secara tidak langsung. Makanya kalau mau ribut, mau berantem sama suami, berantem sama istri, jangan sekali-kali di depan seorang anak. Karena itu yang akan selalu diingat dalam memorinya. Apalagi anak-anak yang masih kecil ya, melihat ibunya ditampar sama suaminya, melihat suaminya, ayahnya itu banting beras, banting barang saat marah, itu bakal jadi contoh yang buruk. Karena anaknya pasti bakal mengikuti tabiat dari orang tuanya. Nanti saat dia marah dia lempar gelas, karena dia melihat ayahnya kalau marah itu melempar gelas. Jadi dia menafsirkan kalau orang marah itu harus melempar. Itu yang salah. Itu sering kurang diperhatikan oleh ibu-ibu sama bapak-bapak. Seharusnya kalau punya masalah antara ibu dan bapak itu diselesaikan waktu saat anak itu tidak ada. Jangan saat ada anak tiba-tiba berantem, anaknya sampai nangis-nangis kan gitu. Itu contoh yang tidak baik, karena itu memori yang selalu diingat sampai anaknya dewasa. Bahkan ada pengalaman dari teman saya pribadi dulu di pondok pesantren. Dia sampai takut sama yang namanya seorang laki-laki. Pas Sipa tahu penyebabnya apa, ternyata teman Sipa itu mengalami yang namanya broken home lah ibaratnya. Karena dari kecil dia sudah melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya. Jadi sampai disangkut, sampai dia mondok di pondok pesantren gitu kan. Jadi dia sama sekali gak mau yang kenal namanya itu laki-laki. Karena di pikiran yang dia tangkap, karena dia melihat ayahnya sering marah-marah ke ibunya, dia sering melihat ayahnya tampar ibunya, sering memukuli ibunya. Jadi di situ dia berasumsi bahwa semua laki-laki itu sama. Karena hakikatnya perempuan kalau udah merasa disakiti, pasti itu kata-katanya laki-laki sama aja kan. Tapi salah, laki-laki tidak semuanya sama. Bukan berarti semua perempuan membela laki-laki, bukan. Karena itu faktanya. Tidak semua laki-laki mempunyai sifat yang sama. Berbeda kepala pasti berbeda sifat. Berbeda kepala pasti berbeda perilaku. Maka dari itu ibu-ibu, bapak, serta calon ibu dan calon bapak, kalau anaknya mau jadi anak yang soleh dan soleha, anak yang mau jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, jangan larang dia untuk belajar agama. Dukung dia untuk belajar agama. Karena agama itu fondasi, ibarat sebuah rumah. Agama itu fondasi, dan lain-lainnya itu seperti atap dan lain-lain itu pribadi juga personal kepada hablum minan nas ibarat. Kalau hablum minallah kita ibaratkan fondasi dan hablum minan nas itu seperti tembok, pintu dan lain-lainnya, bagaimana bisa jadi sebuah rumah kalau kita nggak bisa membangun hablum minallah? Karena yang paling utama itu fondasi. Kalau fondasi udah kokoh, ibarat sebuah rumah fondasi udah kokoh,
kita mau bangun berapa lantai pun bisa, tidak akan roboh. Tapi kalau misalkan hablum minallahnya itu lemah, kita tidak mengajari hablum minallah, kita hanya mengajari hablum minannas, rumah akan runtuh karena tidak mempunyai fondasi. Hablum minallah itu fondasi, dan hablum minannas itu seperti bangunannya, tembok, atap, dan lain-lain itu hablum minannas. Tapi hablum minallah itu fondasi. Jangan sampai kita meruntuhkan fondasi kita sendiri. Jangan sampai kita musyrik ya ibaratnya. Kenapa sih pada sini bilang musyrik? Karena Tuhan, arti Tuhan itu sebenarnya banyak. Bukan hanya Tuhan kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan, oleh itu kan kita percaya kepada Tuhan. Sementara zaman sekarang, Tuhan yang dideskripsikan zaman sekarang itu Tuhan gadget, Tuhan internet. Kalau nggak ada pulsa, ibarat kayak mau mati, kan ibarat gitu. Anak nelpon santri gitu kan, paket habis, ketar-ketir nelpon mama gitu. Cuma nggak ada paket loh, kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau fondasi kita kepada hablum minallah itu udah bagus, itu tidak akan seperti itu. Kita ambil contoh kecil. Setiap kita bangun tidur, apakah kita mengucap alhamdulillah? Coba ditanya pada ibu, sering nggak kita mengucap alhamdulillah pada saat kita bangun tidur? Terkadang ya, kadang ingat, kadang enggak. Contoh kecilnya bangun pagi, buka pintu, kan mau keluar gitu kan, ngelihat matahari, ucap alhamdulillah tidak? Coba kalau mati lampu, lampu nyala, alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah itu bisa didengar sekampungan gara-gara mati lampu, lampu nyala gitu kan. Pas mati lampu, ketakutan, ketar-ketir, panik, lampu nyala, alhamdulillah. Sementara matahari, kalau matahari tidak terbit itu bagaimana? Dari hal kecil pun kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri, nikmat yang Allah kasih ke kita. Usahakan dari sekarang, setiap keluar, setiap bangun tidur, setiap melihat matahari itu mengucap alhamdulillah. Karena dengan segala alhamdulillah itu kita merasa bahwa oh ini nikmat Allah yang paling besar. Kita masih bisa bangun, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa melihat matahari. Sebenarnya yang memberikan manfaat lebih itu matahari atau lampu? Lampu atau matahari yang memberikan manfaat kepada kita sehari-hari? Matahari, tapi kita kurang bersyukur kepada. Tapi matahari pernah marah gak ke kita? Ambil contoh kecil tadi dari situ ya. Kita tidak pernah mengucap alhamdulillah kepada matahari. Tapi matahari tidak pernah padam. Matahari tidak pernah padam, tidak pernah marah karena kita tidak mengucap alhamdulillah. Berbeda kepada manusia. Manusia, kita melakukan kebaikan. Kadang kalau kita tidak mengucap terima kasih, ada yang sakit hati. Ada yang berpikiran bahwa, ya udahlah gak mau ngelakuin kebaikan lagi. Dia juga gak tahu terima kasih. Sementara ambil contoh dari matahari. Matahari pun kita tidak mengucap alhamdulillah, dia tidak pernah padam. Padahal kita selalu lupa bahwa matahari yang Allah memberi kita manfaat setiap hari, bukan lampu. Meskipun lampu iya ya, lampu juga memberi manfaat. Tapi keseringan pada saat mati lampu, takut diri gitu kan, nyari lilin, nyari korek. Saat lampu nyala, alhamdulillah sekampung di luar rame. Tapi kalau matahari, itu salah satu contoh bahwa kita kurang, bukannya tidak, tapi kurang mensyukuri apa yang Allah beri. Seperti halnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau masih berpikir besok makan apa ya, besok uang dari mana ya, itu juga salah satu kita tidak bersyukur. Bahwasanya Allah telah menjanjikan setiap rezeki kepada umatnya. Tidak usah takut. Sekarang gak punya uang, besok mikirin besok makan apa ya, gak punya uang. Itu salah satu kalimat kita tidak bersyukur. Bahwasanya Allah telah menitipkan setiap rezeki, apalagi anak yang punya anak ya. Ibu yang punya anak. Karena setiap yang punya anak pasti rezekinya di. Jadi kesimpulannya ada 3 poin yang harus diperhatikan pada saat mendidik seorang anak, yaitu hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Dan yang ketiga,
memberikan dasar yang kuat atau kokoh. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan kepada ibu dan bapak-bapak, adik-adik serta kakak-kakak sekalian. Maaf jika banyak kekurangan, karena yang benar itu hanya milik Allah dan salah itu dapatnya dari diri saya pribadi. Sebelumnya kita doa sama-sama ya. Semoga apa yang kita wujudkan, apa yang kita inginkan semua dicapai dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqawati al-maut wa najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك إجابة الفاتحة. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.